Kabupaten Nagan Raya kita hanya dari Januari sampai Maret hanya ada 5 kalau nggak salah yang terpapar COVID-19. Tapi ini semua kita sadari bahwa upaya kita untuk tracing, kemudian kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan itu masih kurang. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua yang hadir di sini agar jangan lupa yang paling jelas adalah masker. Kemudian sering-sering cuci tangan. Bolehlah orang lain tidak menyadari bagaimana bahayanya COVID, tetapi kita semua yang ada di sini harus sadar kalau orang lain tidak mau menjaga diri, minimal kita yang menjaga diri kita sendiri. Kita habis berpergian, pakai masker, cuci tangan, begitu sampai ke rumah kan tidak mau menularkan. Seandainya kita membawa, tidak mau menularkan virus yang kita bawa ke rumah. Tentu semuanya kita semua cinta kepada keluarga kita dan tidak mau anggota keluarga kita terpapar COVID. Ketua DPR agar sekiranya dalam anggaran perubahan bisa dianggarkan untuk memulai pembangunan Polsek Kuala Pesisir. Biasanya kan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sekaligus, yang minimal sudah ada fondasi atau bangunan sedikit di atasnya, agar menunjukkan kita serius untuk membentuk Polsek Kuala Pesisir dan nantinya Koramil Kuala Pesisir. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagan Raya itu yang dinaikkan statusnya dari Pol Subsektor menjadi Polsek itu ada 2. Pertama Polsek Pol Subsektor Kaduraya menjadi Polsek Kaduraya, yang kedua Polsek ini Pol Subsektor Kuala Pesisir menjadi Polsek Kuala Pesisir. Berarti yang belum polsek ada berapa? Jadi sekarang polsek kita ada 7 polsek dari dan 10 ya? 3 nantinya sekarang masih pospol, jadi kan kita tinggalkan menjadi pos subsektor. Pak, ini kan bekas pasar, apakah nanti dihibahnya di sini juga atau lokasi lain? Hibahnya di sini. Di sini. Jadi tanah lokasi seluas 2000 hektar ini akan dibagi 2 dengan pos Ramil. 2 hektar atau 2000 meter. 2000 meter persegi. Di 2 hektar. Langsung bang. Langsung. Di sebelah sana pos Ramil, di sini polsek. Oh, berarti lokasi ini permanen lah ya? Permanen. Nanti kita minta hibah lagi masalah bangunan polsek. Ini harapan sedikit udah ada polsek di wilayah kita. Ya, harapannya kan pelayanan masyarakat tentunya bisa kita lebih layani lebih maksimal lagi. Kemudian keamanan ketertiban masyarakat di sini lebih bisa kita tingkatkan lagi. Kalau selama ini mungkin patroli kita jauh untuk menjangkau tempat sini, tapi dengan adanya polsek ini juga cepat sampai ke desa-desa. Oke. Pak, 3 lagi nih Pak, apa akan diusulkan atau bagaimana Pak? 3 lagi nih. Status 3 lagi. 3 lagi ini akan kita tingkatkan, kita usulkan untuk jadi pos subsektor dulu. Kita siapkan lokasi sama personilnya juga, baru nanti kita usulkan untuk jadi pos subsektor dulu. Oh, berarti bertahap Pak ya? Pol subsektor. Yang tidak bisa melakukan pendidikan kan Betung. yang dimasuk Kuala Pesisir. Betung sama Senagan Timur Pak ya? Betung sama Senagan Timur. Berarti betul Senagan Timur, Senagan yang bisa bang. Senagan bisa. Itu kalau warga melapor gimana Pak? Diarahkan ke Warga Polres? melapor tetap dilayani. Jadi kita berikan semacam advice gitu kan, nasihat, siapa tahu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti kita libatkan juga secara adat. Tapi kalau pihak kasus-kasus kampung. besar baru Pak ya? Tapi kalau kasus memang dia sudah bulat tekad untuk melaporkan, buat laporan polisi, akan kita arahkan, kita antar ke Polres Nagan. Polres atau polsek yang terdekat? Ke Polres Nagan ya. Polres. So, kalau Polsek Betung kan Pak jauh lagi Pak. Kenapa bisa di Betung Pak yang ditiadakan? Seperti kan Polsek Betung aktif kan? pertimbangannya situ karena juga, jaraknya sekitar 45 menit dari Polres, masih dekat juga itu hitungannya. Dan kasus yang ditangani selama 1 tahun tidak sampai 10. Oh. Hanya 2-3 kasus saja. Memang itu jadi salah satu Untuk personel reskrim kita tempat di sana mubazir. Jadi kita Siap. tarik ke Polres, perkuat Polres. Oke, makasih Pak.